Ini part ke-11 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman ke-78. Cara kelima untuk memantapkan kepercayaan adalah lewat penciptaan dalam benak Anda. Pengalaman yang Anda inginkan di masa depan seolah-olah sudah terjadi sekarang. Sama seperti halnya pengalaman di masa lalu, itu bisa mengubah representasi internal Anda dan oleh karenanya juga apa yang Anda bayangkan tentang bagaimana Anda maunya di masa depan. Ini saya sebut sebagai mengalami hasil-hasil di muka. Ketika hasil-hasil di sekeliling Anda tidak mendukung Anda memasuki kondisi yang ampuh dan efektif, Anda tinggal menciptakan dunia seperti bagaimana maunya Anda dan memasuki pengalaman tersebut sehingga mengubah kondisi Anda, kepercayaan Anda, dan tindakan Anda. Toh kalau Anda sekarang seorang pramuniaga, apakah lebih mudah meraih 10.000 US dollar atau 100.000 US dollar? Sesungguhnya lebih mudah meraih 100.000 US dollar. Izinkan saya menjelaskan mengapa demikian. Kalau sasaran Anda adalah meraih 10.000 US dollar, yang sebetulnya Anda coba laksanakan adalah meraih cukup penghasilan untuk membayar rekening Anda. Kalau sasaran Anda hanya sekian, kalau hanya sekian yang Anda representasikan kepada diri sendiri tentang mengapa Anda bekerja demikian keras, apakah Anda berpikir Anda akan memasuki kondisi yang penuh semangat, diberdayakan, berakal budi, sementara Anda bekerja? Apakah semangat Anda berkobar-kobar ketika Anda berkata dalam hati, wah, aku harus bekerja nih agar bisa membayar rekening-rekening sialan itu. Entah bagaimana Anda, tetapi yang jelas itu tidak akan mendorong saya. Tetapi menjual, ia menjual. Anda tetap harus melakukan kunjungan, berjumpa dengan orang-orang, mengirimkan produknya berapapun yang Anda harap capai. Jadi akan lebih menyaksikan, akan lebih jauh menggiurkan keluar dengan sasaran meraih 10.000 US dollar daripada 10.000 US dollar. Dan kondisi penuh semangat itu lebih mungkin mengaktifkan Anda untuk mengambil tindakan-tindakan yang konsisten yang akan membantu menggali potensi Anda yang lebih tinggi daripada sekedar berharap mencari nafkah. Jelaslah bahwa uang bukanlah satu-satunya cara untuk memotivasi diri sendiri. Apapun sasaran Anda, kalau Anda menciptakan dalam benak Anda suatu gambaran yang jelas tentang hasil yang Anda inginkan dan merepresentasikannya kepada diri sendiri seolah-olah itu sudah Anda capai, maka Anda memasuki kondisi yang akan mendukung Anda dalam menciptakan hasil-hasil yang Anda inginkan. Semuanya itu adalah cara-cara untuk menggerakkan kepercayaan. Kebanyakan orang membentuk kepercayaan secara serampang. Kita serap segalanya, entah baik entah buruk, dari dunia di sekeliling kita. Tetapi salah satu ide kunci dalam buku ini adalah bahwa Anda bukanlah sekedar daun tertiup angin. Anda bisa mengendalikan kepercayaan-kepercayaan Anda bisa mengendalikan cara-cara Anda mempelajari modal sesama. Anda bisa secara sadar mengarahkan kehidupan Anda bisa berubah. Kalau ada satu kata kunci dalam buku ini, itulah dia, perubahan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan paling mendasar. Apa sajakah kepercayaan Anda tentang siapa Anda dan apa yang sanggup Anda lakukan? Silahkan luangkan waktu sejenak untuk tulis 5 kepercayaan kunci yang telah membatasi Anda selama ini. Ini ada disuruh nulis ya. 5 buah. Tulis 5 kepercayaan kunci yang telah membatasi Anda selama ini. Pertanyaan setelah itu, sekarang buatlah setidaknya 5 kepercayaan positif yang bisa mendukung Anda dalam mencapai sasaran yang tertinggi. Salah satu asumsinya adalah bahwa setiap pertanyaan yang Anda buat itu diberikan tanggal dan bersifat relatif terhadap tanggal tersebut. Itu bukanlah pernyataan kebenaran yang universal. Itu hanya benar bagi orang tertentu pada waktu tertentu. Itu bisa berubah. Kalau Anda mempunyai sistem kepercayaan yang negatif, seharusnya sekarang Anda sudah tahu apa saja efek negatifnya. Tetapi penting Anda sadari bahwa sistem kepercayaan tidak mungkin berubah daripada panjangnya rambut Anda, kesukaan Anda terhadap jenis musik tertentu, kualitas hubungan Anda dengan orang tertentu. Kalau Anda mengemudikan mobil Honda dan memutuskan Anda akan lebih bahagia mengemudikan mobil Cadillac atau Cadillac atau Mercedes, Anda berkuasa untuk berubah. Representasi internal Anda dan kepercayaan-kepercayaan Anda bekerja sangat mirip.
Kalau Anda tidak menyukainya, Anda bisa mengubahnya. Kita semua mempunyai hierarki tangga kepercayaan. Kita mempunyai kepercayaan inti. Hal-hal yang demikian mendasarnya sehingga kita rela mati deminya. Itulah hal seperti ide-ide kita tentang patriotisme dan keluarga dan kasih. Tetapi sebagian besar kehidupan kita diwarnai oleh kepercayaan tentang kemungkinan atau sukses atau kebahagiaan yang secara di bawah sadar kita ambil selama bertahun-tahun. Kuncinya adalah memastikan kepercayaan-kepercayaan itu mendukung Anda efektif dan memberdayakan. Setelah kita bicarakan pentingnya mempelajari modal. Mempelajari modal kesempurnaan dimulai dengan mempelajari modal kepercayaan. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk dipelajari modalnya. Tetapi kalau Anda bisa membaca dan berpikir dan mendengar, Anda bisa mempelajari modal kepercayaan orang-orang paling sukses di planet ini. Ketika J. Paul Getty baru memulai karirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu tentang kepercayaan orang-orang paling sukses. Lalu ia pelajari model mereka. Anda bisa secara sadar mempelajari model kepercayaan dan kepercayaan para pemimpin besar itu dengan membaca autobiografi mereka. Perpustakaan kita penuh dengan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana caranya menghasilkan praktis hasil apapun yang Anda inginkan. Dari manakah hasilnya kepercayaan pribadi? Apakah dari rata-rata orang di jalanan? Apakah dari TV dan radio? Apakah dari siapapun yang berbicara paling lama dan paling keras? Kalau Anda ingin sukses, alangkah bijaksananya kalau Anda memilih kepercayaan Anda dengan seksama daripada kemana-mana, ibarat sehelai kertas lengket yang membawa kepercayaan manapun yang melekat. Penting Anda sadari bahwa potensi-potensi yang kita gali, hasil-hasil yang kita dapatkan, semuanya adalah bagian dari proses dinamis yang dimulai dengan kepercayaan. Saya suka membayangkan proses seperti diagram berikut. Potensi, tindakan, hasil-hasil kepercayaan. Potensi, tindakan, hasil-hasil kepercayaan. Sikap, kepercayaan atau sikap. Katakanlah seseorang mempunyai kepercayaan bahwa ia tidak efektif dalam sesuatu. Katakanlah ia telah memberitahu diri sendiri bahwa ia seorang murid yang payah. Kalau ia mempunyai ekspektasi gagal, berapa banyak sih potensi yang akan ia gali? Tidak banyak. Ia sudah memberitahu diri sendiri bahwa ia tidak tahu. Ia sudah mensinyalkan otaknya untuk mengantisipasi gagal. Setelah memulai dengan ekspektasi seperti itu, tindakan seperti apakah yang mungkin diambilnya? Akankah tindakannya itu penuh keyakinan, penuh semangat, sesuai dan asertif? Akankah tindakannya itu mencerminkan potensinya yang sesungguhnya? Rasanya tidak. Kalau Anda yakin, Anda pasti gagal. Untuk apa berupaya keras? Jadi, Anda telah mulai dengan sistem kepercayaan yang menekankan apa yang tidak sanggup Anda lakukan. Sistem yang belakangan mensinyalkan sistem saraf Anda untuk menanggapi dengan cara tertentu. Anda telah mengambil sejumlah kecil potensi Anda. Anda telah mengambil tindakan-tindakan setengah hati yang coba-coba. Hasil-hasil seperti apakah yang akan Anda dapatkan? Kemungkinan besar sangat mengecewakan. Apakah akibat hasil-hasil mengecewakan itu terhadap kepercayaan Anda tentang upaya-upaya selanjutnya? Kemungkinan besar akan memperkuat kepercayaan negatif yang memulai keseluruhan rantainya. Kalau ini adalah rumusan sukses, tim L.A. Rider hanyalah sekelompok penari balet. Jelas itu hanyalah spiral kemerosotan yang klasik. Kegagalan melahirkan kegagalan. Orang yang tidak bahagia dan kacau kehidupannya seringkali telah demikian lama tidak mendapatkan hasil-hasil yang mereka inginkan sehingga mereka tidak lagi percaya bahwa mereka bisa menghasilkan hasil-hasil yang mereka inginkan. Mereka berbuat sedikit atau tidak berbuat apa-apa untuk menggali potensi mereka dan mulai mencoba mencari tahu bagaimana mereka bisa membawa kehidupan mereka ke tempat di mana mereka berbuat sesedikit mungkin. Dari tindakan-tindakan seperti itu, hasil-hasil apa yang mereka capai? Tentu hasil-hasil payah yang semakin merumukkan kepercayaan mereka lagi, kalau masih mungkin. Pohon yang baik tidaklah tumbuh dengan mudah. Semakin kencang anginnya, semakin kuat pohonnya. Pohon yang baik tidaklah tumbuh dengan mudah. Semakin kencang anginnya, semakin kuat pohonnya. William Marriott. Marilah kita memandangnya
dari arah sebaliknya. Katakanlah Anda mulai dengan ekspektasi besar, lebih dari sekedar ekspektasi. Anda percaya betul dengan setiap serat keberadaan Anda bahwa Anda pasti sukses. Mulai dengan komunikasi langsung dengan yang jelas itu tentang apa yang Anda ketahui kebenarannya. Berapa banyak potensi yang akan Anda gunakan? Mungkin banyak. Tindakan seperti apakah yang akan Anda ambil kali ini? Apakah Anda akan menyeret diri dan mengambil tindakan yang setengah hati? Tentu tidak. Anda bersemangat, Anda penuh energi, Anda mempunyai ekspektasi sukses yang besar, Anda akan mengambil tindakan-tindakan hebat. Kalau Anda kerahkan upaya seperti itu, hasil seperti apakah yang akan dihasilkan? Kemungkinan besar hasil-hasil yang baik. Dan apa hubungannya itu dengan kepercayaan Anda akan kemampuan Anda untuk menghasilkan hasil-hasil hebat di masa depan? Kebalikan dari lingkaran setan tadi, dalam hal ini sukses melahirkan sukses dan menghasilkan sukses lebih besar lagi, dan masing-masing sukses menciptakan kepercayaan dan momentum lebih besar lagi untuk sukses pada skala yang bahkan lebih lagi. Apakah orang-orang berakal budi itu gagal juga kadang-kadang? Tentu. Apakah kepercayaan yang menegaskan itu menjamin hasil-hasil yang baik setiap kalinya? Tentu tidak. Kalau seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai rumusan ajaib untuk menjamin sukses yang berkelanjutan, yang tanpa cacat, lebih baik Anda pegang dompet Anda erat-erat dan mulai meninggalkannya. Tetapi sejarah berulang-ulang menunjukkan bahwa kalau ada orang memelihara sistem kepercayaan yang memberdayakan mereka akan terus bangkit lagi dengan tindakan yang cukup dan akal budi yang cukup untuk sukses ujung-ujungnya. Abraham Lincoln kalah dalam beberapa pencalonan pentingnya, tetapi ia terus mempercayai kemampuannya untuk sukses dalam jangka panjang. Ia biarkan dirinya diberdayakan oleh sukses dan ia tidak mau dipecundangi oleh kegagalan. Sistem kepercayaannya diarahkan kepada kesempurnaan dan akhirnya ia mencapainya. Ketika ia mencapainya, ia ubah sejarah negara ini. Terkadang tidaklah perlu kita mempunyai kepercayaan atau sikap yang luar biasa tentang sesuatu yang sukses. Terkadang orang menghasilkan hasil-hasil luar biasa hanya karena tidak tahu bahwa itu sulit atau mustahil. Terkadang pokoknya tidak mempunyai kepercayaan yang membatasi saja sudah cukup. Umpamanya Alkisah seorang pemuda tertidur ketika pelajaran matematika. Ia bangun ketika bel berbunyi, melihat ke papan tulis dan menyalin 2 soal. Ia asumsikan itu adalah PR malam itu. Ia pulang dan ia bekerja keras siang malam. Ia tidak mampu memecahkan kedua soal tersebut, tetapi ia terus mencobanya selama seminggu. Akhirnya ia dapatkan jawaban bagi salah satu soal tersebut dan membawanya ke kelas. Sang guru betul-betul tertegun. Ternyata soal yang telah dipecahkannya itu diasumsikan tak mungkin dipecahkan. Seandainya ia sudah mengetahuinya, mungkin ia sendiri tak akan memecahkannya. Tetapi karena ia tidak memberitahu diri sendiri bahwa itu tidak mungkin dipecahkan, malah justru sebaliknya. Ia pikir ia harus memecahkannya, maka ia mampu menemukan jalan untuk memecahkannya. Cara lain untuk mengubah kepercayaan Anda adalah mendapatkan pengalaman yang membuktikan sebaliknya. Itulah alasan kami berjalan di atas api. Saya tidak peduli setiap orang bisa berjalan di atas api, tetapi saya peduli bahwa orang sanggup melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Kalau Anda bisa melakukan satu saja hal yang sebelumnya Anda anggap betul-betul mustahil, itu membuat Anda mempertanyakan kembali kepercayaan Anda. Kehidupan ini lebih samar-samar dan lebih rumit daripada yang mau dipercayai sementara orang. Jadi kalau belum Anda lakukan, evaluasikanlah kepercayaan Anda dan putuskanlah yang mana yang Anda ubah sekarang dan akan menjadi bagaimana Anda ingin mengubah kepercayaan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apakah gambar di bawah ini cembung atau cengkung? Itu pertanyaan konyol. Jawabannya adalah tergantung bagaimana Anda melihatnya. Realita yang Anda ciptakan sendiri. Kalau Anda mempunyai representasi internal atau kepercayaan yang positif, itu adalah karena itulah yang telah Anda ciptakan. Kalau Anda mempunyai representasi internal atau kepercayaan yang negatif, Anda sendiri jugalah yang telah menciptakannya. Ada banyak kepercayaan yang mendorong kesempurnaan, tetapi telah saya pilih 7 yang menurut saya sangat penting. Saya menyebutnya bab 5. 7 kebohongan sukses.
Pikiran adalah tempatnya sendiri dan di dalam dirinya bisa membuat surga atau neraka. John Molton. Dunia di mana kita hidup adalah dunia di mana kita memilih hidup, entah secara sadar maupun di bawah sadar. Kalau kita memilih kebahagiaan, itulah yang kita dapatkan. Kalau kita memilih kenelangsaan, itu jugalah yang kita dapatkan. Seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, kepercayaan itu landasan dari kesempurnaan. Kepercayaan-kepercayaan kita adalah pendekatan-pendekatan organisasional yang konsisten dan spesifik terhadap persepsi. Kepercayaan itulah pilihan-pilihan mendasar yang kita buat tentang bagaimana caranya mempersepsikan kehidupan kita, dan oleh karenanya juga bagaimana caranya menjalaninya. Kepercayaan kita itulah ya Kepercayaan kita itulah cara kita menghidupkan dan mematikan otak kita. Jadi, langkah pertama menuju kesempurnaan adalah menemukan kepercayaan-kepercayaan yang membimbing kita ke arah hasil-hasil yang kita inginkan. Jalan menuju sukses itu terdiri dari mengetahui hasil Anda, mengambil tindakan, mengetahui hasil-hasil yang Anda dapatkan, dan mempunyai fleksibilitas untuk berubah hingga Anda sukses. Demikian pula lah halnya dengan kepercayaan. Anda harus menemukan kepercayaan-kepercayaan yang mendukung hasil Anda, kepercayaan-kepercayaan yang mengantarkan Anda ke tempat yang Anda ingin tuju. Kalau kepercayaan-kepercayaan Anda tidak melakukan itu, Anda harus membuangnya dan mencoba sesuatu yang baru. Besok kita akan sambung ke halaman 86. Sekian, bye-bye.